Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini dialami oleh salah seorang teman saya. Dia mengalami kisah ini ketika dia pulang kerja, sebuah lokasi yang harus dia lewati, dan lokasi tersebut terkenal sangat angker dihuni oleh pocong. Parahnya lagi, temanku ini harus mengalami teror dari pocong. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Peristiwa ini aku alami pada tahun 2006. Pada saat itu, aku sedang bekerja di salah satu gudang logistik yang ada di kotaku. Sedangkan aku tinggal di pinggiran kota, jadi menuju tempat kerjaku ini aku harus menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Itu juga harus 3 kali menggunakan kendaraan. 1 menggunakan ojek dari rumah menuju jalan raya alternatif. Dan dari jalan raya alternatif ini, aku harus 2 kali menggunakan angkutan umum menuju tempat kerja. Biasanya, aku pulang kerja ini pada pukul 6 dan sampai ke gang menuju desaku ini pada pukul Isya. Namun, tukang ojek yang biasanya mangkal di gapura jalan menuju desa tempat tinggalku ini biasanya sudah sangat jarang. Kalaupun ada, mereka biasanya menolak untuk mengantarkan penumpang ke desa tempat tinggalku. Padahal jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 6 kilometer. Tapi mereka tidak mau karena jalan menuju desa tempat tinggalku ini harus melewati sebuah lokasi yang konon cukup angker. Lokasi itu sepanjang 1 kilometer di kanan dan kirinya hanya ada perkebunan dan di belakang perkebunan itu ada pemakaman umum. Dan di tengah pemakaman umum itu ada sebuah makam keramat yang konon makam keramat itulah penyebab angkernya lokasi tersebut. Beberapa warga yang pernah mengalami teror dari penghuni jalan tersebut ketika mereka melewati jalan itu sendirian. Mereka sering diganggu dengan penampakan dan penampakan itu berupa pocong. Pocong itu biasanya tahu-tahu menyeberang di depan pengemudi motor yang kaget. Biasanya dengan refleks langsung memban dan membuat motor celaka. Kalau yang berjalan kaki, biasanya sosok pocong itu akan mengikutinya dari belakang atau menakut-nakutinya untuk melewati jalan tersebut kalau sendirian. Tapi kalau mereka melewati jalan tersebut berdua atau lebih, biasanya jarang diganggu. Sosok di sana biasanya menunjukkan wujudnya kalau yang lewat di jalan itu sendirian. Nah, tukang ojek yang ada di depan itu, mereka malas mengantar penumpang ke desaku, bukan berangkatnya, tapi pulangnya. Khawatirnya, ketika pulang mengantarkan mereka, akan diganggu oleh sosok pocong yang menjadi penunggu di lokasi tersebut. Untuk mengantisipasi seperti itu, aku meminta tolong kepada tukang ojek langganku. Ketika pulang kerja, untungnya tukang ojek itu mau. Sebut saja namanya Mang Yana. Jadi, ketika pagi, dia akan mengantarkanku ke tempat kerja, pulangnya tepat pukul 7. Biasanya, Mang Yana ini sudah standby di pangkalan ojek dan rutinitasnya seperti itu sampai 7 bulan. Pada hari Kamis, waktu itu dari sore hari, kota tempat tinggalku ini diguyur hujan cukup deras. Sampai aku pulang, hujan belum juga reda. Di angkot, aku coba telepon Mang Yana. Namun, beberapa kali aku telepon, Mang Yana tidak mengangkat telepon dariku. Aku berpikir mungkin HP Mang Yana ketinggalan di rumah dan Mang Yana sudah standby di pangkalan ojek. Namun, ketika aku sampai di pangkalan ojek tepat pukul malam, di pangkalan ojek tak ada siapa-siapa. Mang Yana pun tidak ada. Hujan pun masih terus rintik-rintik. Aku berharap Mang Yana cepat mengangkat telepon dariku. Namun, sampai 20 menit aku menunggu, Mang Yana tak kunjung datang dan telepon dariku juga tidak diangkat sama sekali. Di situ aku mulai bingung. Melihat langit, hujan masih turun dan bajuku yang sudah mulai basah. Di situ,
aku memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki, walaupun waktu itu aku harus hujan-hujanan. Setelah melewati rumah-rumah warga dan mulai masuk ke lokasi yang ada perkebunannya, di situ aku sempat memberhentikan langkah karena jalanannya cukup gelap. Entah kenapa, di pinggirnya sebenarnya ada tiang-tiang. Namun, lampunya tidak menyala sama sekali. Melihat bajuku yang sudah basah, aku cukup yakin di sini harusnya sudah banyak tukang ojek. Aku paksakan saja berjalan kaki. Posisi waktu itu, jalanan sangat gelap karena aku juga tidak membawa lampu senter, hanya mengandalkan penerangan dari lampu HP. Setelah mulai melatih jalanan sepi, di situ aku mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Entah kenapa, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengejar dari belakang. Namun, aku cuek saja karena di situ sudah cukup angker dan dengan kondisi aku yang capek, bisa saja hanya pikiranku saja yang memancingku. Namun, perasaan itu semakin membesar. Di situ, aku coba menoleh ke belakang, namun apa yang aku lihat cukup membuat aku kaget dan mengagetkanku. Di situ seperti ada pocong yang berdiri sambil melambaikan tangannya. Sosok pocong itu berada di seberang jalan. Entah mengapa, aku semakin tidak berani berjalan. Aku cukup kaget dan aku hampir jatuh ketika jalan yang aku tempuh licin. Ketika itu, aku sudah hampir menangis karena ketakutan. Tapi aku coba untuk tenang dan terus berjalan. Namun, pocong itu tetap mengikuti dan dia semakin mendekat. Sebenarnya, dalam hati aku tahu, dalam jalan setapak ini biasanya ada pintu gerbang. Namun, dengan ketakutan yang membuatku tidak fokus, pintu gerbang itu tak kunjung kudapatkan. Pocong itu semakin mendekat dan aku terus berjalan cepat. Ketika aku lihat ke kanan, sosok pocong itu sudah sangat dekat dengan posisiku. Aku jadi benar-benar kaget dan aku berlari secepatnya. Sampai akhirnya, aku menabrak seorang bapak-bapak yang sedang duduk di atas batu. Bapak itu dengan mengejut menanyai, "Kenapa lari-lari seperti itu?" Nah, di situ aku masih ketakutan dan tidak bisa menjawab sama sekali. Dan ketika aku menoleh ke belakang, pocong itu sudah tidak ada lagi. Aku berterima kasih pada bapak tersebut dan dia bilang kalau dia sudah beberapa hari ini melihat ada sesuatu yang aneh di jalan tersebut. Sebelumnya, beliau juga pernah merasa ada yang mengikutinya dan setiap kali menoleh tidak pernah ada sesuatu. Setelah berterima kasih kepada bapak tersebut, aku melanjutkan langkah untuk pulang. Bapak itu hanya bilang kalau semoga aku selamat pulang ke rumah. Sampai akhirnya aku menemukan pintu gerbang. Aku mendapatkan taksi untuk pulang ke rumah. Dan taksi itu membawa aku untuk pulang ke rumah. Dan di situ, saat menulis cerita ini, aku cukup ketakutan karena cerita ini adalah pengalaman nyata dari teman aku. Terima kasih atas perhatiannya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.